Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas mengenai transportasi, lebih tepatnya sejarah transportasi air di Indonesia. Jadi, sebelum adanya negara Indonesia, banyak sekali negara-negara kecil yang berupa kerajaan memanfaatkan transportasi air sebagai media jalan ataupun membawa komunitas mereka, komunitas dan juga komoditas. Komoditas itu seperti beras ataupun tebu ataupun lain sebagainya hasil pertanian. Komunitas adalah orangnya. Jadi sungai adalah salah satu alat transportasi yang jarang dibahas tetapi punya peran yang sangat penting. Selain sebagai irigasi ataupun sebagai tempat sumber air, entah itu air minum ataupun untuk pertanian, sungai juga menjadi alat transportasi yang sangat diandalkan oleh masyarakat kala itu. Karena dengan sungai mereka bisa menghanyutkan hasil panennya dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar. Kalau pakai pedati ataupun delman, selain terbatasnya jumlah muatan yang dibawa, itu pun juga sebenarnya kurang praktis sih. Anggap aja panennya itu ada satu ton, sedangkan kalau pakai pedati ataupun delman itu satu kuintal dari satu titik ke titik lain. Tapi kalau menggunakan aliran sungai, buat ketek ataupun rakit, hasil panen diikat di sana, dihanyutkan, bisa jauh lebih cepat sekali kirim, dan kita bisa memantau, oh segini hasil panen yang kami kirim. Itu bagi yang punya aliran sungai. Biasanya aliran sungai yang besar seperti Bengawan Solo, Kali Berantas itu menjadi daerah yang sangat strategis. Selain untuk pertanian, juga transportasi. Bahkan kerajaan seperti Sriwijaya maupun Majapahit memanfaatkan keberadaan sungai sebagai jalan tol mereka, pintu gerbang sekaligus sumber penghidupan mereka. Karena dengan air mereka bisa minum, bisa bertani, bisa mengirimkan komoditas hasil panen. Lalu bagaimana kalau seandainya dari laut menuju ke pedalaman? Itu ada tugasnya, petugas yang perahu itu pekerjaannya lebih berat lagi, tapi biasanya ada teknik tersendiri supaya mereka bisa melawan arus. Nah, itu di zaman kerajaan masa klasik. Di era kedatangan Belanda di Nusantara, itu semakin diperbaharui, di mana sungai-sungai itu semakin dikembangkan. Banyak sekali tempat-tempat strategis seperti Batavia dan Surabaya menjadi kota karena memiliki banyak sungai. Belum lagi mereka membuat namanya kanal. Perlu diketahui bedanya sungai dengan kanal adalah kalau sungai itu terbentuk secara alami, sedangkan kanal itu diciptakan secara langsung oleh manusia. Dan rutenya berbeda. Kalau sungai bentuknya berkelok-kelok seperti ular, ada yang huruf S, ada huruf C. Sedangkan kalau kanal itu lurus kayak got, ataupun kalau pokoknya kenceng dari satu titik ke titik lain. Dan biasanya lebarnya lebih besar daripada sungai. Kita bisa lihat dari ada yang namanya kanal yang ada di Porong, itu di Sidoarjo. Aslinya itu sungai Porong yang berkelok-kelok dikencangkan menjadi lurus supaya kapal itu lebih mudah lebih mudah untuk diseberangi.
Kalau berkelok-kelok resikonya itu perjalanan lebih lambat, dan juga ada resiko namanya ini tepat waktu apa enggak. Nah, kalau dibuat kencang bisa lebih cepat. Selain Kali Porong, Sungai Bengawan Solo pun juga sama. Muaranya yang seharusnya ada di daerah Gresik dibelokkan ke daerah Lamongan dan sebagainya. Jadi ada beberapa sungai yang dikencangkan, diluruskan, yang seharusnya berkelok-kelok menjadi lurus. Mungkin kalau ada salah, tolong dikoreksi. Intinya adalah di era Belanda, mereka banyak membangun kanal dan irigasi yang lebih modern dengan dibuat bendungan, dibuat namanya pintu air, dan juga kota-kota yang terhubung dengan pelabuhan dan sungai. Salah satunya adalah Pelabuhan Kalimas yang sekarang ada di Surabaya. Dulu sangat berpengaruh, sekarang sudah mulai redup karena tergantikan oleh Pelabuhan Tanjung Perak. Sayangnya, ketika era kemerdekaan, peran sungai ini semakin tersisihkan, banyak rumah-rumah yang dibangun di pinggir sungai dan menyebabkan banjir, dan juga istilahnya itu apa ya, kalau rumah di pinggir kali, kalau mau mengkeruk endapan sungai itu dibuangnya itu susah, karena kalau ditaruh di rumahnya orang pasti protes. Tapi pada dasarnya pinggir sungai itu memang tidak boleh dibuat untuk membangun rumah ataupun tempat tinggal jika tidak ada izin dari pemerintah. Ini menjadi dilema sendiri. Jadi tata kelola setelah kemerdekaan semakin agak tumpang tindih, dan kita lihat sendiri setiap hujan sering sekali yang namanya banjir dan sampah-sampah itu berkumpul di satu titik, bisa di sungai ataupun di tempat lain yang padat penduduk. Nah, sebagai masyarakat yang sering mengalami kebanjiran, ayolah buanglah sampah di tempatnya, biarkan sungai kembali pada asalnya, yakni irigasi, transportasi, dan juga sumber air. Toh lagi pula kalau sungainya bersih, kita kalau mau jalan-jalan refreshing enak. Kita lihat kali, bisa lihat ikan berenang-renang, bisa mancing sekalian. Syukur-syukur kalau bisa jernih, enak. Tapi sekarang susah. Kali sekarang rata-rata warnanya coklat karena banyak endapan lumpur, sampah yang bertumpuk, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ataupun diskusi yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Kiyota Hamzah pamit, salam.